Suasana balai desa belum benar-benar tenang ketika Pak Kades mengakhiri mediasi. Beberapa warga masih berkumpul membicarakan kejadian yang baru saja berlangsung. Juragan Narji menatap tajam ke arah Pak Kades, Raka, Aksara, Gilang dan warga lain yang sempat membela Nenek Imah. Dengan langkah berat, juragan buah dan sayur mayur terbesar di desa Rejo itu melangkah maju mendekat ke arah Pak Kades. Suaranya lantang namun mengandung nada menahan emosi. Baik, kalau seperti ini keputusan kalian semua, lebih membela pencuri, silahkan. Saya akan lupakan kasus ini, ucapnya, membuat beberapa warga menghela napas lega. Tetapi belum sempat mereka tersenyum, Juragan Narjim menambahkan dengan suara yang lebih tajam. Tapi dengan satu syarat, Nenek Ima harus mengganti kerugian saya. Pisang yang dia rusak itu, saya hitung-hitung nilainya Rp250.000 setandan. Seisi balai desa sontak terdiam. Beberapa orang saling memandang, geleng-geleng kepala tanda tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Nenek Ima yang duduk di pojok ruangan langsung menatap Juragan Narjim dengan wajah pias. 250.000 untuk 5 biji pisang? Bukannya Juragan selalu membuang buah yang tidak layak jual? Tanya Neimah dengan suara gemetar. Kamu pikir pisang saya itu kualitas biasa, ha? Tanaman buah saya bukan sembarangan pisang ya yang ada di kebun saya. Semua kualitas terbaik. Pisang hasil kebun saya kualitas paling baik. Sedang yang sudah rusak dicuri seenaknya. Harusnya izin dulu, pokoknya harus mengganti kerugian. Saya tidak sedang bercanda. Nenek Imah mulai menangis. Tangannya bergetar saat memegangi ujung selendangnya yang kusam. Saya tidak punya uang sebanyak itu, Juragan. Upah kerja sehari di kebun, Juragan saja 10.000 sehari. Dengan upah itu saya bahkan harus memilih antara beli beras atau obat untuk asma saya setiap minggunya. Gilang yang sejak tadi diam di belakang hanya bisa menghela napas panjang. Sementara Aksara yang berdiri di sebelahnya menatap Juragan Narjim tajam dengan raut tak percaya. Ada manusia berhati keji dengan lansia. Maaf, saya menyela Pak. Suara Aksara akhirnya terdengar. Bapak sadar nggak apa yang baru saja Bapak katakan? 5 pisang sisa codot dihargai 250.000. Itu bukan ganti rugi Pak, itu pemerasan. Narji menatap ke arah Aksara dengan tatapan garang. Hei, anak kota, jangan sok tahu. Kamu bukan orang sini, jangan ajari saya, jangan sok ikut campur urusan desa orang lain. Yang saya pinta ini bentuk keadilan, yang maling dimaklumi dan diampuni. Dagangan saya yang rusak diganti, adil kan? Saya memang bukan orang sini, tapi saya masih punya hati. Dan saya tahu persis yang Bapak lakukan ini bukan soal keadilan. Ini soal harga diri Bapak yang terusik karena warga lebih membela orang miskin daripada Bapak. Beberapa warga menunduk. Ada yang tersenyum kecil, ada yang berusaha menyembunyikan rasa malu. Hei, anak muda, kamu mau merendahkan saya di depan orang-orang kampung saya sendiri. Bukan saya yang merendahkan Pak, tapi Bapak sendiri. Ternyata upah bekerja sehari hanya sehari. Tapi minta ganti rugi, gak masuk akal untuk pisang yang rusak. Ujar Aksara, izinkan saya membantu nenek. Ini uang 250.000, saya bayar kerugian Bapak. Anggap ini sedekah dari orang kota yang katanya sok tahu, tapi tolong jangan terlalu kejam dengan para lansia seperti Nenek Ima lagi. Gilang ikut melangkah ke depan, menepuk bahu Aksara. Pak Kades berdiri dari tempat duduknya, suaranya lembut namun tegas. Terima kasih Nak Aksara, Nak Gilang atas bantuannya. Maafkan desa kami yang belum bisa berdiri tegak menghadapi ketidakadilan. Aksara tersenyum tipis, lalu menatap Nenek Ima. Nek, jaga diri ya, kalau ada apa-apa kabari kami janji akan datang lagi ke desa ini. Terima kasih nak, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Gilang, Aksara dan kedua temannya pamit, diikuti Raka, Dira, Bu Lestari yang menggandeng Neimah. Warga memberi jalan. Di balik kerumunan, Narji memandangi rombongan pemuda itu dengan sorot tajam. Malam hari di rumah Juragan Narjim dengan wajah merah padam. Kurang ajar itu anak kota. Berani-beraninya mempermalukan aku di depan warga. Sial, aku teringat
Terus kejadian ini, aku dipermalukan di depan banyak orang. Darto, salah satu anak buahnya, mencoba menenangkan. Nanti juga orang-orang lupa, Gan. Lupa? Mana bisa lupa? Harga diriku sudah diinjak-injak begitu. Tidak bisa. Pemuda-pemuda itu harus dapat pelajaran. Tangan kirinya menggenggam rokok yang sudah hampir habis. Aku nggak mau lihat dia datang ke desa ini lagi, dan kalaupun datang, kita buat dia kapok. Aku mau dia tahu siapa yang berkuasa di desa ini. Saya paham maksud juragan. Besok saya dan anak-anak siap membantu kalau dia datang lagi. Tinggal kasih kode. Buat dia malu. Buat dia nyesal pernah sok-sokan jadi pahlawan, menginjak harga diriku. Keesokan harinya desa mulai kembali tenang, tapi rumor tentang kejadian di balai desa masih hangat dibahas di warung kopi, di sawah, di teras rumah. Warga membicarakan Aksara dan Gilang. Luar biasa itu anak-anak kota ya. Beruntung sekali si Raka bisa mengenal mereka. Iya loh, beruntung banget. Jarang loh orang kaya bela orang miskin. Tapi Juragan Narji makin dendam gak ya sama Neima? Raka dan adiknya sekarang ditambah lagi sama teman-temannya dari kota. Takutnya pihak dia sakit hati lalu merencanakan hal buruk lagi seperti yang sudah-sudah kalau dia merasa tersakiti. Semua pria yang berkumpul di warung kopi terdiam. Mereka semua tahu bagaimana semena-menanya sikap juragan buah dan sayur terkaya itu di kampung mereka, beserta anak buahnya. Sementara itu Bu Lestari tersenyum manis sambil memandang Dira, Raka dan Neimah yang menyantap masakannya dengan lahap. Ada rasa hangat di hati. Bu Lestari merasakan bisa berkumpul dengan keluarga baru dan disambut dengan baik, namun dirinya masih heran dengan kejadian kemarin di balai desa. Raka, Neimah, benarkah pria yang dipanggil Juragan Narjim sikapnya sejahat itu pada warga desa? Juragan Narjim itu masih lajang, perjaka tua, memang mudah emosi. Masalah kecil suka dibesarkan. Sama warga suka sekali marah kalau menurutnya mereka melakukan kesalahan. Terkadang kesalahannya dibuat-buat yang mereka tidak ngerti biar dipotong gaji. Tapi kalau sama keluarga kami, terutama nenek, Juragan selalu ada kebencian dan marah terus. Kabarnya dulu Juragan Narjim ingin menikahi ibuku, tapi nenek dan kakek tidak setuju. Malah menikah dengan bapakku yang pendatang dari kota. Belum sempat bapak memboyong keluarganya ke kota untuk memperkenalkan kami ke keluarga bapak, mereka keduluan meninggal, kecelakaan tabrak lari. Jujur, Raka masih penasaran ada faktor kesengajaan atas meninggalnya bapak ibuku, termasuk gagalnya pertunanganku kemarin. Padahal calon istriku hanya anak buruh tani biasa, orang miskin juga. Tapi kenapa ada yang sengaja merusaknya? Semoga suatu saat aku bisa menangkap siapa pelaku kejahatan di keluargaku. Raka mengepalkan tangannya menahan emosi. Sementara itu, halo Chandra, sudah sampai mana? Aku di rest area setelah keluar tol. Bayu sebentar lagi sampai, kita kumpul di sini dulu lalu lanjut ke rumah ibu sama-sama. Anjar menutup ponsel setelah mendengar jawaban dari ponselnya. Dengan helaan napas panjang, ia menoleh ke kursi sebelahnya, tersenyum pada Astrid, istrinya dan anak pertama, bernama Atta, usia 5 tahun. Sebentar lagi paman, kalian Bayu dan Chandra mau sampai. Segera habiskan minumannya, kita langsung berangkat ke rumah nenek. Astrid mengangguk. Mas, gak telepon ibu dulu, apa ibu gak kaget kedatangan kita bareng-bareng begini? Kan mas bilangnya ke ibu seminggu 2 minggu lagi mau datang. Kalau dadakan begini nanti ibu gak sempat bersih-bersih rumah loh. Gak perlu deh, niat aku kan mau kasih kejutan. Sudah 3 tahun kita gak berkunjung karena tugas ke luar negeri. Rumah ibu kecil dan tinggal sendirian, pasti selalu bersih. Astrid terdiam, tak membalas ucapan sang suami. Tak menunggu lama, Bayu beserta istrinya Bilgis dan putra mereka, Bisma yang masih berusia 3 tahun datang ke rest area tempat sang kakak menunggu, lalu disusul Chandra dan istrinya Cynthia. Bayu dan Chandra datang hampir bersamaan dengan mobil hitam yang mewah. Mereka saling bersalaman dan bertukar senyum. Walau tak bisa memungkiri, ada jarak yang terasa canggung di antara mereka. Mungkin karena sudah terlalu lama tidak berkumpul. Yuk kita langsung ke rumah ibu. Dia pasti kaget lihat kita datang bareng dan lihat cucunya sudah semakin besar. Ketiganya segera menyalakan mobilnya masing-masing dan menuju rumah sang ibu di desa kelahiran mereka.
Sesampainya di depan rumah ibu mereka, kedua netra semua orang dewasa itu menyipit dengan kening berkerut keheranan. Rumah yang dulu begitu asri dan bersih kini tampak kusam. Catnya mengelupas, rumput di halaman tumbuh liar, daun-daun berserakan, tanda tak tersentuh sapu. Ini rumah ibu, kok gini banget? Halaman seperti nggak disapu berhari-hari. Emangnya ibu nggak bersih-bersih? Kok kayak rumah kosong begini? Ya sudah, kita panggil ibu dulu. Mungkin lagi malas bersih-bersih. Assalamualaikum, Bu, Ibu, ini Anjar. Bayu Chandra datang, buka pintu, Bu. Anjar mengetuk lebih keras. Bu, bukain pintunya dong. Astrid turun dari mobil mendekat ke suaminya. Apa mungkin ibu nggak di rumah? Ibu nggak pernah pergi jauh, kalau keluar hanya ke warung. Aku juga udah telepon 3 hari lalu, pasti ibu nggak akan kemana-mana karena menunggu kedatangan kita. Bayu melangkah ke samping rumah, membuka, mengintip lewat jendela. Anjrit, gumamnya, ada apa? Dalamnya kotor juga, padahal ibu tinggal sendiri, nggak ada yang repotin seperti dulu saat kita masih kecil. Kita buka aja pintunya, apa ibu sakit ya? Anjar ragu, tapi akhirnya mencoba memutar gagang pintu. Ceklek, astaga, ternyata nggak dikunci. Bu, ibu di mana? Tetap tak ada jawaban. Anjar membuka pintu kamar sang ibu, kosong, tak ada siapapun. Kamar itu pun berdebu, menunjukkan jika tak dihuni beberapa hari. Kakak beradik itu saling berpandangan, wajah mereka menampakkan kecemasan. Apa ibu ada kirim pesan ke salah satu dari kalian kalau sedang bepergian? Nggak ada telepon dan pesan dari ibu sama sekali. Anjar membuang nafas kasar. Apa ibu sengaja pergi karena pesan-pesan selalu diabaikan anak-anaknya, keinginannya agar kita sering berkunjung menjenguk ibu bergantian tidak dituruti? Tanya Anjar lirih. Posisi rumah Mas Anjar yang paling dekat sama rumah ibu 5 jam sampai. Aku kerja di luar kota, butuh seharian kalau mau ke sini. Aku baru menikah dan tinggal bersama mertua dan tahun ini aku sibuk pindah ke rumah baru. Jadi nggak fokus pulang nemuin ibu. Nunggu pindah rumah beres dulu. Astaga, sudah. Kalian malah saling nyalahin satu sama lain nanti. Ini bukan soal siapa yang salah. Ini soal kenapa kita semua sibuk dengan hidup masing-masing sampai lupa sama ibu. Astrid memeluk anaknya yang mulai gelisah. Anjar bangkit, wajahnya merah menahan jengkel dan khawatir. Diambilnya ponsel dan menelpon nomor sang ibu. Berkali-kali nomor itu ditelepon namun hanya memanggil. Bayu berdiri di ambang pintu menggenggam ponselnya. Aku telepon juga nggak nyambung. Posisi ibu sepertinya nggak ada sinyal. Terus kita harus gimana ini? Rumah kosong, ibu nggak ada. Apa kita coba tanya tetangga? Aku setuju, kita ke rumah tetangga, tanya keberadaan ibu. Tunggu, lihat ini, seru Anjar sambil tangannya sibuk membuka lembar demi lembar buku tabungan di tangannya dengan tatapan serius dan terkejut. Melihat reaksi wajah sang kakak membuat Bayu dan Chandra penasaran. Ada apa Mas Anjar? Ini buku tabungan ibu. Setiap bulan rajin di print, tapi saldo tak berkurang. Uang yang kita kirim buat ibu utuh. Bayu dan Chandra beserta istri-istri mereka ikut terkejut. Jadi selama ini ibu hidup sehari-harinya tidak pakai uang dari pemberian kita. Kalau nggak pakai uang pemberian dari kita, pakai uang siapa dong? Saat mereka sedang penasaran, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Assalamualaikum, Bu Lestari di rumah, sudah pulang? Habis pergi ya? Assalamualaikum, permisi Bu Lestari. Ketiga putra Bu Lestari, Anjar, Bayu, dan Chandra juga para istri dan anak-anak mereka sontak menoleh. Assalamualaikum, suara itu masih terus penasaran. Langkah kaki mereka bersamaan bergerak. Waalaikumsalam, Bu Haji Rosmalah, sapa Anjar sopan. Iya Anjar, alhamdulillah kalian pulang semua nak. Bayu dan Chandra juga. Wah, Masya Allah, cantik sekali istri dan anak kalian. Ibu Lestari pasti bahagia ya kalian datang semua. Setiap hari ibumu merindukan anak-anaknya. Tadi ibu sedang menyiram tanaman, terus lihat mobil kalian lewat depan rumah dan masuk pekarangan ini. Makanya ibu langsung ke sini. Soalnya sudah 3 hari Ibu Lestari kok nggak ada datang ke rumah saya. Di telepon nggak aktif. Saya ke rumah ini tutupan terus. Sekarang di mana Bu Lestari? Silakan masuk dulu Bu Haji. Tapi maaf rumahnya masih kotor. Kami baru saja datang.
Anjar dengan sopan mempersilahkan Bu Rosmala. Ibu Lestari mana? Ibu nggak ada di rumah, kami juga bingung. Astagfirullahalazim loh. Ibu Lestari nggak di rumah, belum pulang. Bu Rosmala sontak berdiri lagi karena terkejut. Sudah 3 hari ibu kalian gak di rumah sejak lebaran kedua. Bu Lestari mau saya ajak makan bersama dan bungkusin juga karena makanannya melimpah di rumah saya. Sambil kasih uang gajinya yang beberapa bulan ini belum diambil. Katanya mau buat belanja dan masakin kalian yang enak-enak kalau datang. Juga kasih hadiah buat istri dan anak cucunya. Ini uangnya saya bawa, tapi ya itu tadi, ditelepon gak aktif. Didatangi rumahnya tutupan terus. Anjar menelan ludah penasaran. Uang? Ibu saya menabung uang di Bu Rosmala. Uang apa? Kami masih belum tahu pasti ibu kami ada di mana sekarang. Kalian serius? Gak tahu kabar ibu kalian? Tumben sekali Bu Lestari pergi sampai beberapa hari tanpa kabar. Jadi selama lebaran ini kalian bertiga? Tidak ada yang menelpon atau bertanya kabar dengan ibu kalian, hingga tak tahu jika ibu kalian tak ada di rumah selama 3 hari. Kalau seperti itu, ada apa ya? Bu Lestari menghilang tanpa kabar. Ketiga putra Bu Lestari semakin diam, menunduk karena memang tak ada satupun dari mereka yang menelpon. Maksudnya apa, Bu? Ada apa? Bagaimana? Apa ibu kami pergi karena ada sesuatu? Uang yang ada di ibu itu uang apa? Kenapa ibu saya punya tabungan sebanyak itu? Bu Rosmala nampak terdiam. Ibu Lestari itu bekerja di rumah saya selama 3 tahun ini. Sejak saya buka usaha rumah makan, gajinya 2 juta sebulan. Dari pagi jam 7.30 sampai jam 5 sore. Makanan melimpah di rumah. Jadi Bu Lestari selalu saya bawakan juga kalau pulang. Ibu kalian perempuan rajin, tulus dan tak perhitungan dalam bekerja. Tapi terakhir bekerja di malam takbiran, dia datang ke rumah saya dalam keadaan menangis. Dia mengadu tentang kerinduan hatinya pada anak-anaknya yang ke-3 tahun tak datang mengunjunginya, dan berharap tahun ini kalian semua bisa pulang untuk memeluknya, menghapus kerinduannya. Uang ibu kalian selama bekerja utuh di saya. Selama bekerja 3 tahun, saya kira hari ini Bu Lestari ada di rumah dan pasti membutuhkannya untuk belanja dan membahagiakan anak, menantu dan cucunya. Jadi saya antar. Ada 70 juta loh ditabung demi ingin membahagiakan anak-anaknya. Ucapan Bu Rosmala tidak hanya menampar putra-putra Bu Lestari seperti cambuk, tapi membuat mereka terkejut mengetahui ibu mereka bekerja dan memiliki gaji 2 juta selalu utuh tak tersentuh. Begitu juga uang pemberian anak-anaknya yang sebesar 300.000 per orang masih utuh di saldo bank. Ibu mereka tak menggunakannya karena untuk urusan makan, Bu Rosmala sudah mencukupinya. Kalian sepertinya sudah sukses tinggal di kota. Saya berharap kalian jangan lupa sama ibu kandung yang dulu demi kebahagiaan kalian rela jualan gorengan, bubur, jadi kuli buat nyekolahin kalian. Semoga di hari tua Bu Lestari semakin nyaman dan bahagia. Terima kasih nasihatnya, Bu. Sekarang kami harus bagaimana? Barusan kami telepon ibu berkali-kali, juga nggak aktif. Apa perlu tanya tetangga yang lain? Iya nak, cepat cari kabar ibumu, jangan sampai terlambat. Anjar, Bayu dan Chandra beserta istri dan anak mengunjungi satu persatu tetangga terdekat. Bu Rosmala menunggu kabar Bu Lestari di rumahnya. Uang tetap dibawa karena itu hak pekerjaannya. Permisi Pak Ahmad, Bu Saniem, kami mau tanya, ada yang lihat ibu kami kah? Karena kami datang, ibu tak ada di rumah, tanya Anjar. Oh, kalau 3 hari lalu saya ada lihat ibu kalian jalan ke arah pemakaman sore. Mau gelap, tapi saya nggak ngobrol, hanya lihat saja. Soalnya lagi bawa motor, jadi masih belum balik ke rumah toh. Istri Pak Ahmad pun ikut berkata, waduh Pak, malam-malam kok ke pemakaman, terus belum pulang, jangan-jangan diculik makhluk halus. Pak, atau, aduh, jangan sampai ada kejadian aneh-aneh ya. Soal Bu Lestari pernah nangis saat nonton TV di rumah saya. Ceritanya sedih banget tentang anak durhaka. Dia nangis sambil bilang begini, sakit sekali jadi seorang ibu yang diabaikan ya. Disakiti anak-anak yang dibesarkannya sampai terluka seperti itu. Sampai tak sudi menerima dan makan dari uang pemberian anak-anaknya, juga tak sudi jenazahnya disentuh oleh anak-anaknya. Saya setuju sekali sama sikap ibu itu. Jantung Anjar, Bayu dan Chandra seketika semakin berdegup keras mendengar cerita Bu Saniem. Kok jadi berantakan gini sih Mas? Rencana kita cuma sehari di kampung ibu kok malah nginep.
Mana rumah kotor banget, pasti susah tidur deh kita. Aku juga harus kerja lagi besok lusa. Gerutu Cynthia sambil melipat tangan di dada. Wajahnya cemberut, matanya melirik jijik ke sekitar kamar tempat mereka tidur tadi malam. Chandra menghela napas panjang. Dek, tolonglah sehari lagi ya. Aku gak enak sama kakak-kakakku. Mereka juga panik cari ibu. Masa Mas Anjar dan Mas Bayu sibuk cari ibu, kita malah pulang. Gak enak lah. Bagaimanapun ibu kandung aku. Kalau kenapa-napa kami bertiga yang repot. Lagi pula 3 tahun kita semua memang tidak menemui ibu. Yang bikin kenapa bisa pergi meninggalkan rumah tanpa memberi kabar siapapun. Termasuk anak-anaknya juga majikannya Bu Rosmala. Cynthia mengendus, menatap langit-langit rumah tua yang penuh sarang laba-laba. Ya, tapi kan kita nggak bawa baju ganti, Mas. Pokoknya besok harus pulang. Jangan lama-lama ya, sungut Cynthia, masih dengan mode menggerutu. Kita cuma butuh 1 hari lagi. Besok kita ke desa Rejo Makmur. Berdasarkan info dari juru kunci makam bisa jadi petunjuk. Dari ruang sebelah terdengar suara Anjar dan Bayu masih berdiskusi soal uang tabungan sang ibu yang tiba-tiba menjadi perbincangan menarik. Masih gak nyangka dan gak percaya ya Mas, ibu punya uang sebanyak itu. Uang kerjanya dikumpulkan dan ditabung sama Bu Rosmala. Padahal tiap bulan kita kirim buat kebutuhannya. Sebulan dapat 900.000 dari kita bertiga. Tapi pemberian dari kita masih utuh, kata Bayu sambil membuka buku tabungan lusuh yang ditemukan di laci itu. Wah, Anjar menatap buku tabungan lusuh itu. Aku juga bingung. Ibu selama ini diam-diam nabung. Uang dari kita nggak disentuh. Mau ibu apakan uang itu ya? Pasti dibagi-bagi ke kita. Mungkin ibu memikirkan ingin memberi kita warisan. Kalian ngomongin soal tabungan ibu? Iya Chan, dan menurutku kita harus bahas ini sekarang. Ibu kan sudah tua. Kita harus sepakat kalau ketemu ibu bilang kalau uang ini kita kelola bareng. Astrid, istri Anjar, ikut menimpali. Kalau ibu nggak butuh uangnya, ya mending kita kelola buat keluarga kita. Lagian ibu kan udah tua, buat apa lagi simpen-simpen duit segitu banyak? Buktinya dibiarkan utuh, pasti niatnya mau dibagi-bagi ke anak-anaknya. Kalau menurutku kita fokus cari ibu dulu besok. Semoga kita bisa menemukan ibu di desa Rejo. Kalau sudah bertemu baru dibahas soal uang tabungannya. Kita tanya mau digunakan untuk apa. Kalaupun benar mau dibagi ke anak-anaknya, harus seizin ibu. Suasana mendadak hening. Bayu menepuk meja. Sudah, kita di sini bukan buat membahas dan rebutin uang. Kita cari ibu dulu. Uang bisa dibahas nanti. Lebih baik sekarang cepat istirahat agar besok pagi bisa segera mencari ibu. Mereka pun memasuki kamar masing-masing, kamar Anjar, Bayu dan Chandra, saat masih kecil hingga dewasa sebelum menikah. Sore tadi setelah selesai silaturahmi dan mengobrol pada tetangga, putra-putra Bu Lestari segera meluncur ke area pemakaman untuk mencari info. Saat ziarah ke makam sang bapak, mereka bertemu juru kunci makam, seorang kakek yang masih terlihat gesit, rajin dan lincah. Juru kunci yang bernama Pak Kerto berbicara saat sedang mengisi air di bak mandi. Telinganya mendengar suara benturan yang sangat keras. Dia menduga jika itu adalah suara kecelakaan. Dengan tergesa-gesa kakek juru kunci meninggalkan pekerjaannya, memakai baju dan melangkah keluar rumah. Keesokan harinya, kakek melihat beberapa warga membersihkan bekas noda merah di jalan raya desa. Juga pecahan spion sepeda motor. Kakek Parto pun ikut membantu sambil mendengarkan ucapan penasaran para warga. Namun di pagi hari itu juga, saat sedang membersihkan lokasi kecelakaan, mereka didatangi 2 pemuda. Mereka mengatakan telah menolong seseorang yang semalam mengalami kecelakaan tabrak lari. Kedua pemuda itu mengatakan korban bernama Raka dan tinggal di desa sebelah, desa Rejo. Juga ikut bersama mereka seorang ibu bernama Ibu Lestari, saksi yang melihat kejadian kecelakaan. Info dari kakek juru kunci makam membuat ketiga putra Bu Lestari bernapas lega dan bersiap mencari dan menemuinya ke desa Rejo Makmur. Pagi hari di desa Rejo Makmur, Bu Lestari bangun dengan senyum damai di wajahnya. Selepas sholat subuh, wanita itu menikmati udara pagi yang sejuk, menyapu wajahnya saat ia membuka jendela kayu kecil kamar sederhana itu. Di sampingnya, Dira masih tertidur pulas, tangan mungilnya memeluk perut Bu Lestari, semalaman seperti tak ingin lepas. Nek, nasi dan sayur sudah matang, nanti sarapan dulu ya sebelum ke kebun. Ajak Bu Lestari jalan-jalan ke kebun juga nggak apa-apa. Bu Lestari melangkahkan kaki ke arah dapur dan melihat Raka dan Neima sibuk memasak.
Neima melihat kedatangan Bu Lestari lalu menyodorkan semangkuk sayur pepaya yang masih mengepul. Ini masakan pagi, Ndu. Maaf ya, menunya biasa saja. Ini pun ambil di belakang rumah yang gratisan. Masya Allah Neima, ini saja sudah luar biasa. Seusia kita memang harus banyak makan. Raka, kamu jangan terlalu keras kerja bantu beresin rumah. Kamu harus banyak istirahat. Biar ibu nanti yang beres-beres ya. Protes Bu Lestari. Tenang saja Bu, habis sarapan Raka rebahan lagi kok. Oh ya, ponsel ini sudah Raka cas. Sepertinya sudah penuh. Kalau mau ambil, cabut aja kabel casnya. Siapa tahu ada yang telepon. Terima kasih Nak Raka, ibu ambil ya ponselnya. Siapa tahu ada pesan masuk. Setelah 2 hari kemudian, ponsel Bu Lestari kembali aktif. Dengan tangan gemetar diaktifkannya lagi ponsel miliknya. Sungguh hal yang paling dia harapkan dan dirindukan seorang ibu adalah perhatian anak-anaknya. Bu Lestari menatap layar ponselnya dalam diam. Puluhan panggilan masuk ke ponselnya, juga pesan yang menanyakan keberadaannya. Baru saja senyum Bu Lestari mereka bahagia melihat puluhan panggilan dari anak-anaknya. Berharap saat mengetik pesan itu mengandung kerinduan, namun pesan terakhir dari masing-masing anaknya membuat senyumnya memudar. Saat mereka menanyakan uang tabungan, gajinya yang terkumpul di Bu Rosmala majikannya, Bu Lestari menarik nafas panjang. Ibu kangen kalian nak, tapi kamu sibuk membahas tabungan ibu. Memikirkan hal ini membuat rasa lelahku lebih besar dari rinduku. Kenapa Bu Lestari? Kenapa malah sedih habis lihat ponselnya? Ada berita sedihkah? Maafkan Raka ya. Bila kesedihan ibu karena disebabkan menolong Raka kecelakaan. Bu Lestari langsung menggelengkan kepala dengan cepat. Namun belum sempat Bu Lestari menjawab, terdengar suara ramai di halaman depan rumah Raka. Terdengar salam dan Raka melangkah membuka pintu diikuti Bu Lestari dan Neimah. Pintu terbuka. Ibu, seru Anjar terkejut. Bu Lestari terpaku. Ya Allah, ibu di sini. Ini rumah siapa? Kami cari ibu kemana-mana. Cucu-cucuku mana? Tanya Bu Lestari menahan haru. Ada di mobil sama Pak supir. Nggak dibawa turun juga, aku rindu cucuku. Biar di mobil aja lebih aman, takut digigit nyamuk. Ini kan banyak perkebunannya. Pasti nyamuknya besar-besar, jawab Astrid. Memberi alasan. Bu Lestari hanya melirik napas, menarik napas dalam-dalam. Cynthia berdiri paling belakang, matanya menyapu isi rumah sederhana yang didatanginya. Ibu tinggal di sini sekarang sama orang-orang ini. Kami datang jauh-jauh mau menjemput ibu. Sebaiknya gak usah berlama-lama di sini. Segera berkemas pulang saja ya. Tidak, ibu tidak mau pulang dulu. Ibu betah tinggal di sini. Kalian pasti cuma sehari di sini kan? Baiklah, ibu pulang ke rumah untuk menemani kalian. Pasti cuma sehari kan kalian di sini dan segera balik lagi, jadi biarkan saja ibu tinggal di sini. Anjar melangkah masuk menuju ke arah Raka. Ini siapa dan kenapa ibu bisa tinggal di sini? Kenapa ibu menolongnya? Apa ibu cerita juga punya banyak tabungan? Apa semua ada hubungannya sama tabungan ibu? Jangan-jangan ibu disetir? Astaga, cukup. Suara Bu Lestari lantang untuk pertama kalinya. Kalian datang jauh-jauh malah menuduh orang lain yang bukan-bukan. Semua terdiam. Raka tercengang mendengar ucapan pria yang berhadapan dengan Bu Lestari. Maaf, sepertinya Anda salah paham. Mari silahkan masuk dulu. Gak enak ngobrol di depan pintu. Ketiga pria di depan pintu tak bergeming. Ibu, kami gak punya banyak waktu buat basa-basi. Kami cuma mau ambil ibu dan langsung pulang. Cucu ibu ada di dalam mobil. Kasihan kalau menunggu lama. Bayu ikut menimpali. Kata Bu Rosmala sudah 3 hari ibu gak di rumah. Tahu-tahu ditemukan tinggal di rumah orang asing. Seorang pemuda yang ibu lakukan ini bisa bikin banyak orang bertanya-tanya, ada apa dengan ibu? Bisa-bisa kami ini anak-anak ibu yang disalahkan. Apa itu yang ibu mau? Bu Lestari menarik nafas dalam-dalam, lalu melepasnya dengan satu hembusan kasar. Bibirnya malas sekali bicara, melihat sikap ketiga anak-anak kandung Bu Lestari yang tidak bersahabat. Saya paham, kakak semuanya sangat khawatir. Maaf kalau ibu Anda belum sempat mengabari karena saya tidak punya ponsel. Sementara ponsel milik Ibu Lestari mati dan baru kemarin saya dapat pinjaman dari teman. Ini baru bisa cek ponselnya. Ibu Lestari memaksa ingin tinggal bersama kami. Saya sudah menolak dan keberatan karena rumah saya hanya gubuk. Tapi beliau tetap memaksa ingin ikut. Jadi saya ikutin permintaan Ibu Lestari karena beliau yang nolong saya waktu kecelakaan itu.
Setidaknya izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Ibu Lestari. Chandra menghela napas. Ya sudah, kita nggak usah berlama-lama lagi di depan rumah orang seperti ini. Yang penting Ibu ikut kita pulang pagi ini. Bu Lestari menuruti perintah anak-anaknya, keluar dengan langkah pelan. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan banyak luka. Tak ada yang dibawa karena pakaiannya cuma satu. Sempat ganti saat tidur dipinjamkan daster lusuh. Raka, Neima, saya ikut pulang dulu ya. Insya Allah lain hari ibu datang lagi. Dira sayang, ibu janji ibu akan datang lagi ke sini. Ini bukan perpisahan kok. Iya bu, Dira selalu menunggu. Ibu, jawab bocah kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Baru saja hatinya bahagia memiliki ibu baru dan merasakan pelukan juga kasih sayang yang dirindukannya. Ibu, jangan pergi. Neima segera menyusul dan menahan sang cucu. Bu Lestari memeluk Dira erat. Dira sayang, ibu gak pergi lama. Ibu cuma pulang sebentar. Segera balik ke sini lagi kok. Setelah membujuk Dira dan pamit pada semua orang di rumah itu, Bu Lestari naik ke dalam mobil milik anak tertuanya. Sementara itu Raka baru saja menutup pintu ketika ponselnya berdering. Nama Aksara muncul di layar. Assalamualaikum, halo, Mas Aksara. Waalaikumsalam. Gimana kabarmu sekarang? Suara di seberang terdengar riang. Alhamdulillah sudah jauh lebih baik, Mas. Terima kasih atas bantuan dan perhatiannya. Saya tidak mampu membalas kebaikan kalian. Aksara tertawa kecil. Aku rencana ke kampungmu 2 hari lagi, bawa sedikit bantuan buat para lansia, yatim piatu sekalian ketemu kalian semua. Wah, saya tunggu Mas, kampung kami senang banget kalau kedatangan tamu yang peduli. Oke, tunggu aja ya, saya lanjut kerja ya, bye-bye. Sementara itu di dalam mobil, suasana hening, menegang. Bu Lestari masih diam duduk di samping sang cucu. Ibu tahu nggak, ujar Bayu tiba-tiba. Kalau semua orang kampung tahu ibu tinggal di rumah pemuda asing, tinggal bareng, nggak jelas hubungannya. Apa ibu nggak mikir nama baik ibu atau keluarga? Ibu kesana sudah diketahui RT, RW, bahkan Pak Lurah. Ibu lapor kok, ibu betah di sana karena panggilan hati. Tetangga juga nggak akan asal bicara. Ibu nggak lihat di TV berita-berita yang lagi viral. Ada loh berondong ganteng tapi miskin nikahin nenek-nenek tapi kaya. Bisa aja kan pemuda tadi punya niat seperti itu. Apalagi ibu masih cantik dan ternyata berduit, potong Astrid, sang menantu. Astagfirullah, mana ada pikiran seperti itu. Raka anak baik, ibu menganggapnya anak ibu juga. Siapa yang tahu ke depannya nanti bagaimana kalau ibu balik lagi ke rumah itu dan tinggal bersama lagi. Mata Bu Lestari berkaca-kaca mendengar tuduhan menantunya. Cinta, dunia ini sempit sekali di kepalamu ya. Orang tua nolong anak muda disangka cinta, protes Bu Lestari. Anjar yang duduk di samping Pak supir menoleh ke belakang. Kami anakmu Bu, kita menasihati agar tidak terjebak rayuan berondong. Intinya tinggal sama orang asing itu gak patut. Lalu seolah-olah gak ada apa-apa, itu mustahil. Di dalam rumahnya semua berkumpul di ruang tamu. Anjar, Bayu dan Chandra sudah mengatakan agar ibunya mau ikut ke kota, bergantian ikut anak-anaknya. Bu Lestari tersenyum kecut. Ibu lebih baik tinggal di kampung ini aja. Kemarin ibu pergi karena rindu bapak kalian. Kalian terlalu sibuk dengan dunia kalian, hingga tak ada waktu sekedar mengirim pesan menanyakan kabar apalagi mengunjungi. Ibu mohon jangan mengatur hidup ibu yang sudah tua ini. Apalagi harus selalu pindah tiap bulan. Capek. Kami bukan mengatur Bu, kami cuma peduli sama ibu. Apalagi tabungan ibu banyak, jangan sampai jadi sasaran orang jahat. Peduli, kenapa kalian lebih heboh bicara soal tabungan ibu daripada kabar ibu? Cynthia menyeringai. Kalau ibu menolak ikut tinggal bersama anak-anaknya di kota, bagaimana kalau di sini nanti jadi incaran orang jahat? Setelah mengetahui ibu banyak uang, ujung-ujungnya ada yang modus jatuh hati, dirayu demi dapat uang ibu. Aduh, drama banget. Plak. Semua terkejut, tangan Bu Lestari masih menggantung di udara, pipi Cynthia merah. Saya tampar kamu bukan karena marah, tapi karena lancang menuduh ibu. Kamu gak ngerti bedanya kasih sayang orang tua dan nafsu. Ibu butuh dihargai. Chandra buru-buru memegang tangan ibunya. Ibu, cukup, jangan bikin suasana makin panas. Cynthia merajuk masuk ke dalam kamar. Anjar menghela napas berat. Bu, kalau ibu ngerasa gak dihargai dan gak mau ikut kami ya sudah gak apa-apa. Tapi tolong, jangan biarkan keluarga ini hancur karena salah paham. Asal ibu jangan tinggal di kampung Raka lagi.
Ibu akan balik ke rumah Neimah. Tak perlu izin kalian, karena di sana ibu merasa jadi manusia, merasa punya keluarga. Ketiga putra Bu Lestari saling berpandangan. Oke, nggak masalah kalau itu mau ibu, tapi uang tabungan ibu kami bawa ya, biar nggak ada yang modus mau deketin ibu karena banyak uang. Tidak, jangan sentuh uang hasil keringat ibu, itu hak ibu. Kalau ada yang mau kalian ambil, ambil kembali uang nafkah yang sudah kalian kirim ke ibu setiap bulannya. Bayu menyandarkan tubuh ke sandaran kursi dengan gelisah. Ibu tinggal sendirian loh, gak takut bawa uang banyak begitu? 77 juta bukan jumlah kecil bu, takutnya malah mengundang bahaya buat diri ibu. Contohnya bisa saja seperti pemuda bernama Raka tadi, tambah Bilgis. Iya loh bu, sekarang banyak banget yang begitu. Berondong mengincar janda tua yang berharta. Rayuannya manis di awal tapi ujungnya ya kita semua tahu. Bu Lestari memutar pandangannya pada Bilgis, menantunya, lalu ke Bayu. Terus mau kalian apa? Uang tabungan ibu harus diapakan? Tanya Bu Lestari datar. Tak ada intonasi tinggi tapi tatapan itu tajam, menusuk. Bayu menelan ludah. Ia menoleh pada Anjar. Gini loh bu, bukan kami pengen mengambil atau menguasai uang ibu. Enggak, bukan itu maksudnya. Kami cuma pengen bantu. Maksudnya biar uangnya lebih bermanfaat. Bisa kami pakai buat modal usaha. Nanti keuntungannya kan buat ibu juga. Kami bakal kirim uang tiap bulan. Mulai bulan depan masing-masing dari kami transfer 500.000 sebulan. Aku rasa itu cuma untuk kebutuhan ibu selama sebulan malah lebih. Bilgis mengangguk cepat. Iya, apalagi makan sehari-hari sudah ditanggung Bu Rosmala. Kalau ibu masih lanjut bekerja. Jadi uang yang ibu punya dari pemberian kami gak sampai kehabisan. Masih dapat lagi dari Bu Rosmala. Bu Lestari mengangguk kecil, tersenyum tapi bukan senyum bahagia. Lebih tepatnya disebut senyum getir. Jadi kalian datang dari kota jauh-jauh ke desa setelah bertemu, bukan buat ngajak ibu jalan-jalan, makan bareng atau sekedar duduk ngobrol dengan rasa rindu, tapi buat bahas uang yang ibu punya. Sibuk sekali ngatur uang hasil kerja orang tua renta ini, katanya lirih. Suasana mendadak sunyi. Bukan begitu bu, jangan salah paham. Suaranya terdengar tenang. Niat kami baik, kami cuma khawatir karena ibu sendiri di sini, diajak ikut kami ke kota, tinggal bergantian tiap bulan. Ibu nggak mau, lebih memilih tetap tinggal di sini. Kami tahu ibu orang baik dan orang baik itu kadang terlalu mudah percaya rayuan orang yang sok baik. Bu Lestari tetap berusaha tenang, walau dalam hati terasa bergemuruh dan dipilin sakit hati. Anak dan menantunya justru duduk berhadapan dengannya yang seorang diri, bagaikan tersangka yang disidang. Kalian bilang takut ibu dimanfaatkan orang lain, tapi kenapa justru kalian yang sibuk sekali menghitung uang ibu yang sudah ada dan pendapatan selanjutnya? Ibu tahu kalian khawatir, tapi khawatir bukan berarti harus mengendalikan. Ibu ini bukan orang tua yang tak mengerti dunia. Hidup ibu selama ini jatuh bangun, kerja keras, menghidupi dan membesarkan 3 anak. Semuanya bukan baru kemarin terjadi. Kalian tahu bagaimana ibu kerja dulu. Berjualan dari pagi sampai sore, terkadang sampai malam. Pulang masih bawa sisa jualan. Lalu ada orang kaya berbaik hati memberi ibu pekerjaan dan mencukupi kebutuhan makan selama bekerja. Uang 77 juta itu bukan hadiah, itu hasil keringat ibu. Uang yang didapat dari bekerja sebagai pembantu. Apa kalian bisa memakai uang lelah hasil ibu bekerja jadi pembantu? Jadi mau ibu gimana? Uangnya tidak berkenan dipakai modal anak-anaknya, yang hasilnya untuk kebaikan keluarga besar kita. Sudahlah nak, tidak perlu membahas uang tabungan ibu lagi. Apalah artinya 77 juta milik ibu dibandingkan uang kalian yang ratusan juta. Biar saja uang itu tetap dipegang Bu Rosmala. Ibu ingin juga merasa berarti punya uang sendiri dari hasil keringat sendiri. Ibu tidak akan kesepian juga di sini. Ibu Rosmala majikan yang baik. Dia bukan hanya bantu memberi makan, tapi juga bantu ibu melewati masa-masa sepi yang bahkan kalian tak pernah tahu. Kalau kalian mau, ambil lagi saja uang yang ada di buku tabungan itu. Uang dari kalian bertiga setiap bulannya ada 50 juta. Selama ini tidak ibu gunakan karena Bu Rosmala sudah mencukupi kebutuhan wanita tua kesepian ini. Anjar, Bayu dan Chandra mengangkat kepala, tatapannya sedikit memberontak. Kenapa? Kalian takut ibu ditipu? Lanjut Bu Lestari. Kalau memang takut, ada orang lain yang memanfaatkan atau niat ambil uang ibu, ya ambillah saja uang yang dari kalian kirim. Ambil yang dari kalian kirimkan sendiri. Jangan ambil hasil keringat ibu. Bu Rosmala pasti amanah. Tak ada yang bicara. Dia menyelimuti ruang tamu itu.
Sungguh, ibu gak marah jika yang di buku tabungan kalian ambil lagi. Kalian benar, ibu tidak butuh banyak uang. Jadi bulan depan tak perlu mengirimi ibu lagi. Jika kalian ingin datang lagi melihat wanita tua ini, datanglah. Tak perlu membawa apapun. Ibu hanya butuh kedamaian. Ibu butuh kalian datang, bukan sebagai penasehat keuangan, tapi sebagai anak-anak yang rindu pada ibunya. Anjar menunduk, jemarinya daling, menggenggam erat Bayu Chandra dan ketiga menantunya. Kapan terakhir kalian tanya ibu kesepian atau tidak? Kapan terakhir kalian datang dan minta peluk? Kapan kalian menunjukkan pada cucu-cucuku jika wanita tua ini adalah neneknya? Walau melalui video call, demi menunggu kabar dari kalian. Ibu berusaha membeli ponsel ini dan belajar menggunakannya sampai lelah ibu berharap. Kalian sibuk dengan dunia, sibuk mengejar hidup, dan ibu tak pernah menuntut harta dan perhatian. Ibu tetap sabar, walau sudah dilupakan. Tapi ketika ibu punya sesuatu, kalian datang dengan kekhawatiran yang seolah-olah lahir dari cinta dan perhatian. Bu Lestari meneteskan air mata. Ibu, panggil Anjar berbisik. Kalau benar kalian masih peduli sama ibumu ini, kirimkan waktu. Kirimkan telinga untuk mendengar dan mengetahui kabar ibu. Itu jauh lebih mahal dari 500.000 per bulan. Asal kalian tahu, Raka adalah penyelamat ibu. Ibu berhutang nyawa pada dia. Semua yang ada di ruangan seketika menatap sang ibu dengan keheranan. Maksud ibu, hutang nyawa apa? Saat itu ibu ada di pemakaman, mengunjungi makam suamiku. Aku protes kenapa dia meninggalkanku sendirian, kesepian. Aku ingin menyusul suamiku. Aku ingin bersamanya. Jadi saat perjalanan pulang aku melihat sungai yang deras dan berharap bisa bertemu suamiku jika jatuh ke bawah sana. Ruang tamu mendadak sepi, terasa sempit, bukan karena dinding, tapi karena rasa bersalah yang mendesak dari segala arah. Wajah-wajah di ruangan itu nampak pias dan tegang setelah mendengar cerita sang ibu yang ingin bunuh diri. Ponsel Aksara bergetar di atas meja kerja. Pemuda itu mengintip layar ponselnya, senyumnya langsung merekah. Nama yang tertera, Amira, salah satu gadis kembar, keponakan dari kakak angkatnya, Arjuna. Assalamualaikum. Hai Rara, sapa Aksara ramah sambil menjawab panggilan itu. Rara adalah panggilan sehari-hari di keluarga besarnya. Waalaikumsalam, halo Aksara. Besok ikut hadir juga kan di pertemuan himpunan pengusaha muda? Bisa bareng gak? Hari ini kamu sibuk? Bisa ketemuan gak? Suara ceria Amira menyapa dari seberang. Insya Allah aku datang. Kalau mau berangkat bareng bisa besok jam 8 pagi ya. Hari ini gak terlalu sibuk sih, tapi sudah janjian mau pergi ke Desa Rejo Makmur, ke rumah kawan baru. Desa Rejo Makmur, di mana itu? Wah, mau survei lokasi buat usaha baru ya? Aksara tersenyum tipis. Amira memang tak pernah kehabisan pertanyaan. Gak survei, cuma mau mengunjungi rumah kawan baru yang habis kami tolong waktu kecelakaan. Sekalian berbagi sembako juga sih, desanya masih pelosok banget. Loh, kamu nolong orang kecelakaan? Serius? Cerita dong. Gimana bisa sampai ke desa itu? Desak Amira. Dengan suara kalem tapi dalam, Aksara mulai menceritakan semuanya pada Rara. Tentang Bu Lestari, tentang semuanya dan pria yang menuduh Nenek Ima mencuri. Akhirnya semua masalah diselesaikan dengan baik dengan cara memberikan ganti rugi untuk nilai pisang setandan seharga 250.000. Astagfirullah, kok ada ya manusia seperti itu teganya? Jadi ikut penasaran banget aku. Aksara, boleh gak aku ikut desa? Aku ikut juga ke desa itu. Mau dong kenalan sama Raka dan Neima, lalu ikut berbagi juga. Bawa sembako. Aku bawa Aisyah juga, dia pasti senang. Aksara menghela napas. Waktunya mepet dan ia sudah berjanji pada Gilang akan berangkat sesegera mungkin. Tapi menolak Amira itu seperti menolak badai. Tidak mungkin. Kamu mau berangkat sekarang ya? Ya sudah, share lokasi ya. Baiklah. Pikiran Gilang dan Aksara masih terpecah antara niat baik, kegelisahan dan rasa waspada. Mereka merasa ada sesuatu di desa Rejo Makmur yang belum beres saat melihat tatapan kebencian dari Juragan Narjim. Setelah menutup telepon, Aksara langsung mengirim lokasi, kemudian memacu mobilnya menuju desa Rejo Makmur.